Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fikri Istimewa, kembali lagi di podcast FKMI Fikri. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu Allah beri kesehatan dan juga kelancaran dalam aktivitas kalian. Fikri kembali lagi menghadirkan kisah menarik untuk kalian semua di bulan Ramadan ini dalam gerakan Fikri Membaca. Pada hari pertama bulan Ramadan ini akan ada cerita tentang Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram dinaungi oleh malaikat. Abdullah bin Umar bin Haram atau yang biasa dikenal dengan panggilan Abu Jabir Abdullah merupakan salah satu dari 70 orang Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dan orang yang dipilih sebagai wakil bagi kaum Bani Salama oleh Rasulullah sendiri. Ia kembali ke Madinah, kampung halamannya, untuk mempersembahkan jiwa, harta, serta keluarganya untuk kepentingan Islam. Ia merasa menemukan nasib yang bahagia ketika bersama Nabi Muhammad SAW, baik siang maupun malam. Abu Jabir Abdullah pernah mengikuti perang Badar dan menjadi mujahid serta pahlawan pada pertempuran tersebut. Selanjutnya, ia serta sahabat-sahabat yang lain akan mengikuti perang Uhud. Namun, ia terbayang pada pertempuran ini bahwasanya ia akan gugur. Perasaan itu semakin besar dan ia yakin bahwa ia tidak akan kembali. Bukannya bersedih, sebaliknya ia merasa gembira dan memanggil putranya yaitu Jabir bin Abdullah serta berpesan kepadanya, "Aku merasa yakin akan gugur dalam peperangan ini, bahkan mungkin menjadi syahid pertama di antara kaum muslimin. Demi Allah, aku tidak lebih mencintai seorang pun setelah cinta terhadap Rasulullah SAW selain kepadamu. Aku mempunyai hutang, maka bayarlah hutangku. Dan berwasiatlah kepada saudara-saudaramu agar mereka suka berbuat baik." Itulah pesan Abu Jabir Abdullah kepada anaknya Jabir bin Abdullah. Keesokan harinya berangkatlah kaum muslimin di pagi hari untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang datang dengan pasukan besar dan hendak menyerang kota mereka yang aman tentram. Pertempuran sengit pun berlangsung. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan yang sangat cepat. Namun pasukan pemanah yang ada di atas bukit terpedaya dan meninggalkan barisannya, turun mengumpulkan harta rampasan. Hal tersebut dilihat pasukan Quraisy dan melihat peluang yang akhirnya kembali melawan balik dari belakang, sehingga kemenangan dimenangkan oleh kaum Quraisy. Setelah perang telah usai, Jabir bin Abdullah pergi mencari ayahnya dan menemukannya di antara para syuhada. Jabir dan sebagian keluarganya menangis melihat jasad ayahnya yang telah dicincang-cincang oleh orang-orang musyrik. Rasulullah SAW yang melintas lalu bersabda, "Kalian tangisi ataupun tidak, para malaikat akan tetap menaunginya dengan sayap-sayapnya." Keimanan Abu Jabir merupakan keimanan yang teguh dan kuat. Kecintaannya untuk mati di jalan Allah adalah puncak keinginan dan cita-citanya. Setelah Abu Jabir gugur, Rasulullah SAW pernah menceritakan suatu kisah kerinduan Abu Jabir untuk mati syahid kepada putranya Jabir. "Wahai Jabir, tidak seorang pun yang diajak berbicara oleh Allah kecuali dari bilik kabir. Tetapi Allah telah berbicara berhadap-hadapan kepada ayahmu. Allah berfirman kepadanya, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan.' Maka Abu Jabir meminta agar ia dikembalikan ke dunia untuk mati syahid sekali lagi. Allah berfirman kepadanya, 'Sudah menjadi ketentuan dariku bahwa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan lagi.' Abu Jabir berkata, 'Bila demikian wahai Rob, sampaikanlah kepada orang-orang di belakangku nikmat yang engkau limpahkan kepada kami.' Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, 'Dan janganlah sesekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberkati Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.'" Nah, itulah sahabat istimewa cerita Abdullah bin Umar bin Haram yang sangat menginspirasi kita agar tetap bersemangat dan selalu berjuang di jalan Allah. Semoga cerita ini bermanfaat dan dapat kalian ambil pelajarannya. Nantikan cerita menarik lainnya di podcast FKMI Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.